pada siang hari ini adalah kita bersama-sama menyatukan hati dan Selamat siang. Selamat siang. Oh, lemes semua. Selamat siang. Selamat siang. Nah, gitu semangat pemuda Budayana. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Pemuda Budayana? Luar biasa. pada kali ini diikuti oleh kurang lebih 45 peserta. Namun pada siang ini belum datang semua, mungkin yang lain akan menyusul. Selamat sore, Namo Sangyang Adi Budaya Namo Budaya. Di sini saya sebagai wakil dari kelompok Panya, yaitu kelompok 1 dalam acara Buddhist Camp di Wihara Paramita Bhakti, ingin menjelaskan Rupang Buddha dan Bodhisattva di Bhakti Sala nomor 2. Choice. Yang pertama, Rupang Buddha dari sebelah kiri yaitu Mahakala. Mahakala adalah salah satu tokoh dalam mitologi India. Tokoh ini dipahatkan di sebelah pintu masuk candi yang bersifat swastik bersama pasangannya Nageswara. Di sini nggak ada ya. Terus, kedua tokoh ini dianggap sebagai emanasi atau pancaran siwa dan dianggap sebagai tokoh penjaga pintu atau dewa penjaga pintu. Itu saja dari Rupang Mahakala. Dan next di altar nomor 2. Di sini ada Rupang Siwali. Siwali adalah seorang arahan yang dihormati secara luas di antara umat Buddha, khususnya umat Buddha mazhab Theravada. Dia adalah santo pelindung perjalanan dan diyakini dapat menangkal kemalangan di rumah seperti kebakaran atau pencurian. Pemujaannya mendahului pengenalan Buddhisme Theravada ke Burma. Jadi ini bisa dibilang rupang keberuntungan ya. Jadi kalau bisa beli rupangnya taruh di rumah buat menghindari kemalangan. Oke. Lanjut altar nomor 3. Nah, di sini di bagian tengah ini terdapat Rupang Buddha Gautama ya, beserta murid-muridnya. Dan ini kita tidak perlu jelaskan lagi karena Buddha Gautama itu adalah guru agung, jadi semua pada tahu lah ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan Rupang Buddha Bodhisattva Prajna Paramita adalah seorang bodhisattva yang meraih atau mendapat gelar paramita. Arti harganya adalah kesempurnaan dan kebijaksanaan, dan merupakan salah satu dari 6 atau 10 sifat transendental manusia. Dan itu dikenal pula sutra-sutra
Prajna Paramita, suatu jenis literatur Buddha Mahayana yang berhubungan dengan kesempurnaan dan kebijaksanaan. Next. Nah, yang kedua ini adalah lagi dari tradisi Vajrayana, yaitu Dewi Tara. Dewi Tara sendiri adalah manifestasi dari Dewi Awilokiteswara, yaitu perwujudan lain dari Dewi Kuan Yin. Dewi Tara atau Arya Tara adalah figur suci wanita Buddha yang masih diamalkan dan dilestarikan sampai sekarang. Sebagai tantra Buddha dalam agama Buddha di Tibet atau Vajrayana, Tara atau Dewi Tara merupakan lambang dari kebebasan dan kemerdekaan jiwa, dan menyatakan keberhasilan dan prestasi hidup yang sejati dan sifat suci. Ayo kita next. Ini di altar nomor 4 kita ada Bodhidharma. Bodhidharma adalah Guru Dharma Tripitaka, adalah seorang biksu legendaris beragama Buddha yang menyebarkan aliran Zen yang memasukkan aliran Zen ke tanah Jepang. Dan aliran seni bela diri, yaitu Shaolin atau yang lebih dengan atau Shorinji atau Kempo di kuil Shaolin Tiongkok. Bodhidharma diperkirakan hidup di antara tahun 440 sampai 528 sebelum Masehi. Dan kemudian selanjutnya adalah Guru Prajna Sambhawa, juga disebut Guru Rinpoche, mistikus Buddhis India yang legendaris yang memperkenalkan Buddhisme Tantra ke Tibet, yang berjasa mendirikan biara Buddha pertama di sana. Jadi bisa dibilang beliau ini adalah nenek moyang yang memperkenalkan aliran Vajrayana ke tanah Tibet. Lanjut kita ke altar terakhir. Di sini adalah rupang-rupang Vajrasattva Bodhisattva. Lagi ini dalam tradisi Vajrayana ya. Vajrasattva adalah aspek esoteris dari Bodhisattva Samantabhadra dan biasanya diasosiasikan dengan praktisi murid yang melalui ajaran gurunya mencapai landasan halus dan yang selalu memperkaya dalam praktik esoteris mereka. Di Buddhisme Tibet, Vajrasattva diasosiasikan sebagai Sambhogakaya dan praktik permunian. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan selaku wakil dari kelompok Panya dalam Buddhist Camp di Paramita Bhakti. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya. Sebelumnya, terimalah salam kasih dalam Dharma. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti bendera Buddhis. Bendera Buddhis adalah sebuah bendera yang dibuat pada akhir abad 19 sebagai lambang Buddhisme. Bendera Buddhis berwarna biru, kuning, merah, putih, jingga, dan campuran 4 warna pertama. Makna warna bendera Buddhis. Warna biru. Warna biru berasal dari warna rambut Buddha yang berarti bakti. Sebagai siswa Buddha, kita harus menjadi anak yang berbakti. Warna kuning. Kuning emas dari warna kulit Buddha melambangkan kebijaksanaan. Bijaksana artinya mampu mengartikan mana perbuatan baik dan mana perbuatan tidak baik. Warna merah. Merah tua dari warna darah Buddha melambangkan cinta kasih, tidak memandang siapapun tanpa pamrih dan ikhlas. Setiap hari kita bisa melaksanakan praktik cinta kasih ini dimanapun dan dengan siapapun. Warna putih. Putih dari warna tulang dan gigi Buddha melambangkan kesucian. Orang yang berhati suci akan memiliki kehidupan yang tenang dan damai. Ia tidak suka marah-marah. Warna jingga. Jingga adalah warna yang diambil dari warna telapak tangan, kaki, dan bibir Buddha yang melambangkan semangat untuk menjadi sukses. Seseorang harus bisa menghargai. Baiklah, sebelumnya Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai meditasi. Apa sih itu meditasi? Pengertian meditasi adalah cara atau menenangkan diri baik secara batin maupun fisik dan mental.
Macam-macam meditasi ada dua, yaitu samatha bhavana dan vipassana bhavana. Samatha bhavana merupakan pembangunan atau mengembangkan batin yang bertujuan untuk mencapai ketenangan dalam samatha bhavana. Vipassana bhavana ini bertujuan untuk salah satu tujuan untuk mengakhiri atau reinkarnasi dan semua penderitaan makhluk hidup, atau pengaruh meditasi fisik luar diri. Meditasi membantu mencegah beberapa penyakit, yaitu salah satunya AIDS, kanker jantung, maupun penyakit penderitaan fisiologis dan depresi. Meditasi juga berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh atau jasmani kita. Pengaruh meditasi dalam diri. Yang pertama, meditasi atau membantu kita belajar untuk berkonsentrasi atau mengendalikan diri supaya tidak gampang beremosi. Dan selain itu, meditasi digunakan untuk membersihkan dan disiplin pikiran maupun ucapan jasmani. Posisi-posisi meditasi ada 4. Yang pertama, meditasi berdiri. Yang kedua, meditasi duduk. Yang ketiga, meditasi sambil berjalan. Yang keempat, meditasi berbaring. Lalu alat-alat dalam meditasi yaitu yang pertama lilin, yang kedua mala atau tasbih, yang ketiga patung atau gambar Buddha. Objek meditasi 10 kasina atau 10 wujud benda. Yang pertama, Patwavi kasina yaitu wujud tanah, Apo kasina yang disebut wujud air. Yang ketiga, Teja kasina yaitu wujud api. Yang keempat, Wayo kasina merupakan wujud udara atau angin. Nila kasina merupakan wujud warna biru. Pita kasina merupakan wujud warna kuning. Lohita kasina merupakan wujud warna merah. Dan selanjutnya Odeta kasina yaitu wujud berwarna putih. Aloka kasina yaitu wujud cahaya. Dan Akasa kasina yaitu merupakan suatu wujud atau ruang atau terbatas. 10 absa atau 10 wujud kekotoran batin manusia, yaitu Udhu mataka yaitu wujud mayat yang membengkak. Winilaka yaitu wujud mayat yang berwarna kebiruan atau berbiruan. Wipubaka merupakan wujud mayat yang bernanah. Selanjutnya Wicikdaka merupakan wujud mayat yang terbelah di tengah-tengah. Wikitaka merupakan wujud mayat yang telah hancur atau lebur. Hatta Wikataka merupakan wujud mayat yang berbusuk dan hancur. Selanjutnya Lohitaka merupakan mayat yang berlumuran darah. Dan
Uluwaka merupakan wujud mayat yang berenungi atau bertulang. Dan terakhir, Adhika merupakan wujud atau tengkorak. 10 Anusati atau 10 macam perenungan manusia. Yang pertama, Buddhanusati, merenungkan terhadap Buddha. Dhammanusati, perenungan terhadap Dharma. Sanghanusati, yaitu perenungan terhadap Sangha. Silanusati merupakan perenungan terhadap sila. Selanjutnya, Jaganusati, perenungan terhadap kebajikan. Selanjutnya, Dewa Vasat Nusati atau perenungan terhadap makhluk-makhluk agung atau para dewa atau bodhisattva. Maranusati, perenungan terhadap kematian. Dan Kayagatasasi merupakan perenungan terhadap badan atau jasmani. Anapasanati merupakan perenungan terhadap pernapasan. Dan Upasanusati merupakan perenungan terhadap nibbana atau nirwana. 4 apamana atau 4 keadaan yang tidak terbatas dalam manusia. Ada metta, cinta kasih, karuna, belas kasih, mudita, perasaan simpati, upeka, keseimbangan batin. 1 ahara patikulasana, yaitu salah satu perenungan terhadap makanan yang menjijikan. Dan 1 catudautuwawastana merupakan 1 analisa terhadap keempat unsur yang ada di dalam badan jasmani manusia. 4 arupa yang disebut 4 perenungan tanpa materi. Dan Kasinuga Hatimakasapanati merupakan objek renungan yang sudah keluar dari kasina. Dan Nati Bawanati merupakan objek atau kekosongan. Dan Akincanayatana cita adalah objek bukan pencerahan pun tidak bukan atau pencerahan. Hasil yang bisa dicapai atau meditasi. Yang pertama, mencapai penerangan sempurna. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, tenang dan mampu menghadapi situasi apapun. Lalu, during atau meditasi. Baik, di sini. Baik, di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Amitofo, Amitofo. Hari-hari besar agama Buddha. Teman-teman, hari besar agama Buddha ada 4. Yang pertama, Waisak. Yang kedua, Katina. Yang ketiga, Asada. Yang keempat, Magha Puja. Pertama, kita akan menjelaskan Waisak. Adalah hari suci agama Buddha yang dirayakan sekitar bulan Mei, tepatnya pada saat waktu terang bulan atau purnama Siddhi. Waisak
dijadikan sebagai hari besar untuk memperingati 3 hal penting bagi umat Buddha, yaitu kelahiran Siddhartha Gautama, yang kedua penerangan agung, yang ketiga kematian Siddhartha Gautama, yang kedua Katina, hari raya agama Buddha. Yang selanjutnya adalah Katina, yaitu upacara persembahan juga pada saat usai menjalani masa wasa. Katina biasanya dirayakan sekitar bulan Oktober atau November. Yang ketiga, pada hari raya ini umat Buddha memperingati Asada. Pada hari raya ini umat Buddha memperingati peristiwa khotbah Dhammacakkappavattana Sutta oleh Buddha kepada Pancawagya di Taman Rusa Isipatana pada 588 sebelum Masehi. Pancawagya adalah 5 petapa atau biku, yaitu Kondana, Badia, Wapa, Mahanama, dan Asaji. Khotbah pertama yang disampaikan oleh Buddha adalah Dhammacakkappavattana. Khotbah pertama yang disampaikan oleh Buddha adalah Dhammacakkappavattana Sutta atau khotbah pemutaran roda Dhamma. Yang keempat adalah Magha Puja. Hari raya umat Buddha selanjutnya adalah Magha Puja, yaitu memperingati disabdanya Ovada Patimokkha, inti agama Buddha dan etika pokok para biku di hadapan 1250 murid pertama yang ditasbihkan oleh Sang Buddha di Wihara Weluwana Rajaga. Sekian dari kelompok 4 kami. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi tentang manfaat berdana makanan. Manfaat berdana makanan adalah sebagai landasan dan persiapan yang memberi penekanan dan secara diam-diam menopang segenap daya upaya untuk membiasakan pikiran dari kotor-kotoran batin. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan 2 manfaat berdana makanan yang disampaikan oleh saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan manfaat pertama dari berdana makanan. Yang pertama itu ada Ayum Deti, berarti panjang umur. Di dalam pandangan ajaran Buddha juga tuh menjaga pola hidup sehat juga tidak berarti akan memiliki umur panjang, tetapi juga menjaga pola pikir. Juga dikatakan bahwa dalam Dhamma seseorang menghindari pembunuhan makhluk, maka hidupnya akan sehat. Dengan sehat, maka seorang akan memiliki usia yang panjang. Kedua adalah Vanamdeti, wajah cantik atau tampan. Di dalam agama Buddha, seorang yang memiliki wajah yang cantik atau tampan didapatkan karena beberapa sebab. Sebab tersebut bisa berupa penahanan diri dari kemarahan, kedengkian, kebencian, tanpa iri hati, sopan, ramah, tamah, dan murah senyum. Maka hidup yang akan datang memiliki wajah yang cantik atau tampan. Dari kelompok saya, bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Sabisata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk itu berbahagia. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hai teman-teman, saya dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang 4 catur paramita. 4 catur paramita itu yang pertama ada metta, karuna, mudita, dan upeka. Dan memiliki arti masing-masing. Metta itu yang memiliki arti cinta kasih, dan karuna itu memiliki arti kasih sayang, mudita memiliki arti simpati, dan upeka memiliki arti batin seimbang. Dan saya akan memberikan masing-masing 1 contoh dari 4 catur paramita ini. Yang pertama itu metta, cinta kasih. Itu contohnya kita melihat seekor kucing yang sedang terluka di jalan dan kita memiliki inisiatif untuk membantu dan merawat kucing tersebut. Yang kedua itu karuna yang memiliki arti kasih sayang. Itu contohnya kita menjenguk saudara atau teman kita yang sedang sakit. Lalu yang ketiga mudita itu yang memiliki arti simpati. Contohnya kita
kita tidak boleh memiliki sifat iri kepada orang lain yang mempunyai segalanya. Yang terakhir itu ada UPK yang memiliki arti batin seimbang. Itu kita harus sabar dalam menghadapi segala sesuatu masalah. Sekian yang saya jelaskan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Sebelumnya, nama saya Adi Budaya, Namo Budaya. Kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ratna Wulandari. Perkenalkan, nama saya Nugroho Galisuseno. Perkenalkan, nama saya Aga Gunawaru. Perkenalkan, nama saya Chandra Firya Darmawan. Dan satu lagi saudara kita yang memegang kameramen, Arya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 ingin menunjukkan dan menjelaskan pengertian sejarah-sejarah dari arca Buddha yang ada di dalam. Di sini di sebelah paling kiri ada Buddha Amitabha. Buddha Amitabha adalah Buddha utama di sekte Tanah Murni yang berkembang terutama di Asia Timur. Menurut kitab ini, Amitabha menjadi Buddha dikarenakan dari perbuatan baik atas kehidupan masa lalu yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai bodhisattva bernama Dharmakara, Amitabha dapat diterjemahkan sebagai cahaya tidak terbatas. Karena itu, Amitabha sering disebut sebagai Buddha dengan cahaya tidak terbatas. Lanjut. Di posisi tengah, arca Buddha yang kedua, ada Buddha Sakyamuni. Buddha Sakyamuni adalah seorang guru pertapa dan spiritual Asia Selatan yang hidup pada paruh kedua milenium pertama sebelum Masehi. Dia adalah pendiri Buddhisme dan dihormati oleh umat Buddhis sebagai makhluk yang sepenuhnya tercerahkan, yang mengajarkan jalan menuju nirwana, atau secara hafilah lenyap atau padam, kebebasan dari ketidaktahuan, nafsu, keinginan, kelahiran, kembali, dan penderitaan. Lanjut ke Buddha yang ketiga, ada Buddha Baisajaguru. Buddha Baisajaguru adalah Buddha penyembuhan dan pengobatan dalam Buddhisme Mahayana. Umumnya disebut sebagai Buddha pengobatan. Dia digambarkan sebagai dokter yang menyembuhkan duka atau penderitaan dengan menggunakan obat-obatan dari ajarannya. Sekian pengertian-pengertian dari sejarah Buddha di altar ini. Saya akhiri. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sekian, terima kasih.
sering kita lakukan ya, yang sering kita lakukan kita sebagai generasi muda ya. Makanya Kelompok 3 di bawah lindungan Sambiratna. Ayo maju kelompok 3. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Ayo maju kelompok 3. Kelompok 3, ale. Kelompok 7 tetap nomor 1. Oh ale, oh ale, oh ale, ha. Oh ale, oh ale, oh ale, ha. Selalu semangat, berjuang. Kelompok 6, semangat. Harusnya satu terakhir tadi, Mas. Strategi, semua main strategi. Kamu yang mana nih ini ya? Gak perlu kata-kata, sepenting bukti nyata, ciki-ciki, bum. Nanti tersenggol, minggir dong. Modelnya ke sini, Ge. Masa Begini. Baik. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang mengenai tumbuhan. Ini dalam bahasa sehari-harinya yaitu santiet, buah santiet. Nah, buah santiet ini manfaatnya bisa untuk ketua. Ketua adalah perwakilan atau raja. yaudah. pasang kan? Saya uluh wale, Mas. Siapa Ben? Siapa? Waktunya berjalan ini. Menambangkan kepala suku yang paling hebat dan kuat. Kenapa memakai ini? Karena kepala kambing. Itu tumbuhan apa? Bukan. Urutan ini. Nah, apa itu? Urutan itu apa? Diibaratkan sebagai apa di dalam kelompokmu? Simbol apa? Kalau dalam kelompok kalian bisa disimbolkan apa? Paling kuat, hebat dan kuat. Paling hebat dan kuat. Oke. Senggol dong. Silakan kembali ke tempat. Nah, untuk selanjutnya. Gila itu loh. Sil. Udah, Mas. Maaf, namanya siapa? Siapa temennya itu? Mempraktekkan dalam materi atau dari apakah kamu mau menjadi pacarku? Satu dewe. Tapi ya nyari deh, Pak. Kita temenan aja ya. Kami siap mengembangkan Buddha Dharma. Tetap semangat kita semua demi mempersatukan Buddha Dharma. Kelompok 2. Cik. Bom. Hura. Ayo. Lanjut. Salah Anda. Terus. Salah. Urung penuh ta? Aku ini tak nang di sana. Wes lurus iki lurus. Lurus kabeh. Lurus kabeh. Wah, iki enggak beres iki. Waduh, enggak beres yang ini iki. Wis ketemu iki. Apa kudusan sujud? Mas, sampean mah enggak lucu, Mas, enggak asik aplikasi. Mu enggak di video yang lain. Tur kene sis.
Ronald ini. Lihat ya atas ya. Tahan kuno ayo. Siap. Tahan ya. Ya. Melayu Mas. Aku. Nonton. Ukep tenan gini iki. Wis siap melu tak sis. Ojo miring iku. Woi, tinggi banget, ge. Hei, tos turtu mendang gendeng. Woi, jangan turun. Ya Allah, kemang sih karo aduh. Ampun. Iki mencong iki jelas tumpan nang aku iki. Mencongin nang aku iki. Sing tenan kae. Sabar, Mas. Kamu sendiri. Ayo. Tapi gigi. Dibanting ya, dasing wae, dasing gede. Banting. Itu gak kali. Please. Belum. Lewat. Jangan di tengah-tengah, nanti tersenggol-senggol. Minggir dong. Gas, mulai bos. Senggol dong, pura. Kelompok lima ada di hati saya. Mana di mana kelompok lima ada di hati saya. Kelompok lima the best, kelompok lima emang yang paling the best. Siapa kita? Kelompok lima. Ada kelompok lima di hatimu? Ada. Di mana? Ini dia. Itu tumbuhan apa? Daun. Apa rumput? Cek gondok. Daun. Bukan lah, cenggondok di Nggak telek-telek aneh mana? Oh iya. Oh, bunga krokot ini. Bukan lah like rokok. Kenapa? Ada nggak manfaatnya untuk kita? Ada. Ada orang mana? Itu kalau di kelompok kalian gitu, mencerminkan apa sih untuk kelompok kalian gitu? Dari tumbuhan itu? Kan tadi buatnya bareng-bareng. Jadi buat kebersamaan. Kebersamaan. Buat ketuanya. Buat. Ditaruh nih. Ya. Nggak boleh di gigi. Coba genjung. Saya kan tangan. Naik. Taruh silia. Sendalnya nggak ada kejepit. Coba silakan Joko biar dipasangkan oleh. Aduh wale nang, itu dhuwur. Lapor, kami sing dodok iki kowe. Ya enggak. Kami izin apa? Aduh wale, tapi nang dhuwur. Kami izin memasangkan ini kepada Anda. Kepada Hormat Rumah. Sendang. Wait Mas. Yo, wes Terus. Lihat. Atur strategi dari depan. Tidak dari yang lain. Gak perlu kata-kata Mas, sementing iso ndosor nang kene seperti biasanya. Terus. Nempel. Terus. Nempel iku nganu mulo kota.
untuk kamu yang tak cinta. Sadu, sadu, sadu. Yo, kencan wis. Kayaknya masih ngantuk gitu. Coba pemuda budaya Lampung Selatan. Pemuda. Berarti masih sisa semalam. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha, Ketua Yang Maha Esa, berkat lindungan diberikan kesehatan pada hari ini, kita berkumpul di Wihara Paramita Bakti dari tanggal 30 sampai sekarang ini. Kita diberikan kesehatan menjalani bermacam acara kegiatan. Pertama-tama saya berapresiasi kepada Ketua Panitia Buddhist Camp Muda-Mudi Lampung Selatan. Kita apresiasi pemuda budaya Lampung Selatan untuk Bapak Panitia. Juga saya berterima kasih kepada orang tua, Bapak Ibu yang ada di Lampung Selatan. Dengan aktif, semoga acara yang telah kita laksanakan dapat berlanjut dan semoga untuk lanjutannya pesertanya semakin ramai. Dan kami juga panitia mengucapkan terima kasih kepada pemateri yaitu Bante Badra Galba yang telah memberikan materi tentang pemanfaatan media sosial untuk kalangan muda itu sangat berarti bagi kami, karena kami kalangan muda tentunya untuk menggunakan sosial media itu harus dengan sangat benar. Dan semoga untuk teman-teman muda-mudi yang lainnya, kalau misalnya tahun depan atau beberapa bulan lagi kita mengadakan acara, semoga tetap ikut ya. Dan semoga tambah ramai, dan semoga untuk mungkin kita dapat bergiliran tidak di Wihara Paramita Bakti terus, nanti kita dapat keliling lah wihara-wihara lainnya di sekitaran Lampung Selatan. Saya kira cukup itu saja dari saya. Saya akhiri. Selamat siang. Namo saya Adi Budaya. Namo Budaya. Teman saya
berterima kasih untuk Bapak Panitia yang sudah membuat